Gagal ataupun berhasil itu urusan takdir. Setidaknya kita telah menang satu langkah dari mereka yang masih ragu untuk memulai dan mencoba. Halo saudaraku, semoga sehat selalu. Kota Jambi sudah berdiri lebih dari 600 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 28 Mei 1401. Tanah Pilih Pusako Betuah adalah semboyan dari kota Jambi, yang memiliki arti bahwa kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kota sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi, budaya, dan mencerminkan jiwa masyarakat sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga, dan kelompok maupun sejarah institusional yang lebih luas. Berpegang teguh pada nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat mencerminkan Indonesia yang mengutamakan kesatuan walau berbeda-beda namun tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di balik itu semua, ada pahlawan yang telah berjasa berjuang yang perlu dikenang. Berikut nama-nama pahlawan yang berasal dari Tanah Pilih Pusako Betuah. Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin lahir di Keraton Tanah Pilihan Jambi pada 1816. Kemudian wafat pada umur 88 tahun di Betung pada tanggal 28 April 1904. Beliau merupakan keturunan ke-17 dari Ahmad Sulaiman Datuk Paduka Berhalo dengan putri selaras Minang Masa. Ayahnya seorang raja di Kerajaan Melayu Jambi yang bernama Sultan Mahmud Fahrudin. Sultan Taha Saifuddin adalah sultan yang terakhir dari Kesultanan Jambi. Beliau berjuang dengan gerilya sekitar 50 tahun melawan Belanda. Atas jasa-jasanya, nama beliau diabadikan sebagai Bandarah di Jambi. Kolonel Abunjani. Kolonel Abunjani lahir di Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi pada tanggal 24 Oktober 1918. Kemudian beliau wafat pada usia 61 tahun, tepatnya pada tanggal 1979. Abunjani merupakan anak seorang Demak yang berkedudukan di rantau panjang Batang Asai yang bernama Demak Makalam. Demak Makalam berasal dari Pondok Tinggi Kerinci, sedangkan ibunya yang bernama Siti Umbuk berasal dari Desa Keladi. Dalam karir militernya, peran besar Abunjani dalam membentuk perjuangan di masanya adalah membentuk Badan Keuangan Perjuangan yang memobilisasi perdagangan karet ke Singapura dengan 10% keuntungan untuk perjuangan. Selain membantu perjuangan pemerintahan pusat, sewa beli pesawat Charterline RI-05 sebagai penghubung ke Sumatera Barat maupun ke Yogyakarta dalam jaringan pemerintahan. Untuk mengenang jasa-jasanya, nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit di Jambi. Depati Parbo. Depati Parbo lahir pada tahun 1839 di Lolo Kecil, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Ia memiliki nama kecil Muhammad Kasib dan akrab disebut Karib. Ayahnya bernama Bimbel, sedangkan ibunya bernama Kembang. Beberapa kajian menemukan bahwa sebenarnya nama Depati Parbo saat kecil adalah Ahmad Karib. Bahasa Jerman sebutannya karena keistimewaan yang memiliki gigi geraham hitam saat lahir. Depati Parbo merupakan panglima perang dari sakti alam Kerinci, berani melawan Belanda dan rela mati berkorban demi tanah airnya. Beliau wafat pada tahun 1929. Nama beliau diabadikan menjadi nama bendahara di Kerinci, yaitu Bendahara Depati Parbo. Raden Matahir. Raden Matahir kerap disebut dengan Raden Matahir, anak dari pasangan Husain bin Pangeran Hadi, sedangkan Pangeran Hadi adalah saudara kandung Sultan Taha Saifuddin. Ibunya kelahiran Mentawa Air Hitam Pau, yang disitunya adalah daerah Temenggung Mato Merah. Jadi Raden Matahir adalah keponakan dari Sultan Taha Saifuddin. Pada tahun 1858, Raden Matahir bersama pamannya Sultan Taha Saifuddin berhasil menenggelamkan satu kapal Belanda di perairan Muaro Sungai Kumpe. Karena peristiwa itu, Raden Matahir diberi julukan sebagai Singo Kumpe.
Raden Matahir wafat pada usia yang masih terbilang muda, yakni 36 tahun. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Dia ditangkap dan ditembak oleh pasukan Belanda di rumahnya sendiri. Dan untuk mengenang jasanya, nama beliau diabadikan sebagai nama rumah sakit di Jambi. Haji Samsudin Uban. Haji Samsudin Uban adalah seorang militer TNI Angkatan Darat. Pada saat terakhir karirnya dalam militer berpangkat mayor dan diberikan gelar Anumerta setelah beliau meninggal dunia, yang dianggap telah berjasa kepada negara. Tak ada penjelasan rinci tentang beliau, seperti kapan dia lahir dan wafat. Meski begitu, namanya tetap diabadikan sebagai nama jembatan dan jalan di Kabupaten Merangin, Jambi. Majen TNI Haji Abdul Thalib. Majen TNI Haji Abdul Thalib pernah menjabat sebagai militer RI untuk India dan Burma. Juga dipercaya kepada bangsa Indonesia untuk menjadi duta besar RI yang penuh di Malaysia. Beliau wafat pada tanggal 23 Desember 1973 disebabkan oleh penyakit liver yang dideritanya. Untuk mengenang jasa-jasa beliau, maka namanya digunakan sebagai rumah sakit di Sungai Penuh, Jambi. Makalam. Makalam juga termasuk dalam daftar-daftar nama pahlawan dari Jambi. Jika mendengar kata Makalam, bagi warga Jambi pasti sudah tidak asing lagi, karena nama Makalam tersebut diabadikan pada sebuah nama suatu jembatan di kota Jambi. Demak Makalam lahir di Dusun Sekeladi di Desa Batu Empang, yaitu sebuah desa yang terpencil di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarawangun, Jambi. Dusun itu dikenal sebagai dusun yang menghasilkan banyak sekali pejuang kemerdekaan, terutama pada masa kedudukan Belanda di Jambi. Tanggal lahir Demak Makalam tidak diketahui dengan pasti, karena seperti kita ketahui pada saat itu masyarakat tidak banyak yang tahu baca tulis. Yang diketahui hanyalah tahun lahirnya saja, yaitu tahun 1889. Makalam memiliki nektan yang bernama Empotam, yaitu adiknya Raja Mukomukoh di Bengkulu, serta Nek Payung. Maka dari itu Makalam merupakan seorang bangsawan berdarah biru. Sebenarnya masih banyak lagi pahlawan dari tanah Pilih Pusako, seperti Kaliem, lahir di Kerinci pada tanggal 1 Mei 1974, merupakan pahlawan yang berhasil membawa warga keluar dari kemiskinan di kaki Gunung Kerinci, Jambi. Dan ada juga Ratu Masina, seorang pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia dari Jambi. Pada masa sebelum kemerdekaan, Ratu Masina turut mewarnai perjuangan kaum lelaki. Namun akan kita bahas di lain waktu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.